Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana asal-usul bangsa Iran, negara Republik Islam yang berani perang lawan AS Israel ini? Pertanyaan ini bukan sekedar tentang politik hari ini. Ini adalah pertanyaan tentang ribuan tahun sejarah, tentang sebuah bangsa yang lahir dari dataran tinggi kuno, tentang Imperium Persia yang pernah mengguncang dunia, tentang sebuah peradaban yang jatuh, bangkit, lalu membentuk identitas baru sebagai Republik Islam. Ketika dunia melihat Iran hanya dari konflik modernnya, sedikit yang benar-benar memahami akar sejarahnya. Padahal kekuatan suatu bangsa tidak lahir dalam semalam. Ia dibentuk oleh perang, pengkhianatan, dinasti, revolusi, dan transformasi peradaban selama berabad-abad. Selamat datang di Epos History. Di channel ini, kita tidak hanya membahas sejarah sebagai cerita masa lalu, kita membedah bagaimana sejarah membentuk realitas dunia hari ini. Jika kamu ingin memahami geopolitik modern dari sudut pandang sejarah yang mendalam dan objektif, pastikan kamu klik subscribe, tekan tombol like, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan episode-episode epik berikutnya. Karena untuk memahami Iran hari ini, kita harus kembali ke Persia kemarin. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Dari mana sebenarnya asal-usul bangsa Iran? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika nama Iran kembali mendominasi pemberitaan dunia, terutama saat Republik Islam tersebut terlibat ketegangan geopolitik dengan Amerika Serikat dan Israel. Namun untuk memahami Iran hari ini, kita harus mundur jauh ke masa lalu, ke akar sejarah yang membentuk identitas bangsa ini selama ribuan tahun. Sebelum dikenal sebagai Iran, dunia menyebut negeri ini sebagai Persia. Nama Persia begitu lekat dalam literatur klasik, catatan Yunani, hingga sumber-sumber sejarah Islam. Namun pada tahun 1935, di bawah pemerintahan Reza Shah Pahlavi, pendiri dinasti Pahlavi, pemerintah secara resmi meminta komunitas internasional menggunakan nama Iran sebagai sebutan negara tersebut. Reza Shah adalah ayah dari Muhammad Reza Pahlavi, penguasa terakhir monarki Iran yang kemudian digulingkan dalam Revolusi Islam 1979 oleh Ruhollah Khomeini. Perubahan nama ini bukan sekedar keputusan administratif, melainkan pernyataan identitas historis yang merujuk pada akar kuno bangsa tersebut. Nama Iran sendiri memiliki sejarah panjang. Istilah ini berasal dari kata Aryanam, yang berarti tanah bangsa Arya. Sebutan tersebut telah digunakan oleh nenek moyang bangsa Iran sejak ribuan tahun lalu, terutama ketika mereka mendiami dataran tinggi Iran sekitar tahun 1700 SM. Bahkan dalam masa kekuasaan Darius I dari Kekaisaran Akhemeniah, istilah Iran sudah digunakan untuk merujuk pada wilayah kekuasaannya. Artinya, nama Iran bukanlah identitas baru, melainkan penghidupan kembali sebuah istilah kuno yang berakar pada peradaban awal kawasan tersebut. Secara etnografis, penduduk asli Iran berasal dari rumpun Indo-Iran yang bermigrasi dari wilayah padang rumput Kaukasia dan Asia Tengah sekitar tahun 1500 SM. Mereka datang dalam gelombang migrasi besar yang mengubah lanskap demografis kawasan itu. Di antara kelompok paling berpengaruh adalah bangsa Medes dan Parsa, dua kelompok etnik Arya yang kemudian membangun fondasi politik dan budaya Persia kuno. Dari sinilah lahir kekuatan besar yang kelak dikenal sebagai Kekaisaran Persia, salah satu imperium terbesar dalam sejarah dunia kuno. Namun sejarah Iran bukanlah kisah yang statis. Sepanjang perjalanan waktu, wilayah ini mengalami berbagai invasi dan penetrasi etnik dari luar. Letaknya yang strategis di persimpangan Asia Barat, Asia Tengah, dan Timur Tengah menjadikan Iran sebagai jalur pertemuan peradaban, sekaligus arena perebutan kekuasaan. Setiap invasi membawa pengaruh baru, baik dalam bahasa, budaya, maupun struktur sosial. Salah satu kelompok etnik minoritas terbesar di Iran modern adalah masyarakat berbahasa Turki. Mereka sebagian besar mendiami wilayah barat laut, khususnya di provinsi Azerbaijan Iran, serta beberapa kawasan lain di sekitar Teluk Persia dan Fars. Meski berbahasa Turki, identitas mereka telah berasimilasi dengan budaya Iran selama berabad-abad, membentuk karakter unik yang berbeda dari akar Turki awalnya. Selain itu terdapat pula kelompok etnik besar seperti suku Kurdi yang tersebar di wilayah barat Iran, terutama di daerah Azerbaijan Barat, Kurdistan, dan Kermanshah. Di kawasan pegunungan Zagros, kita menemukan suku Lur di Luristan dan suku Bahtiari yang telah lama hidup dengan tradisi semi-nomaden. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Iran bukanlah entitas homogen, melainkan mozaik etnis yang dibentuk oleh migrasi, penaklukan, dan integrasi selama ribuan tahun. Jika ditarik lebih jauh, sejarah Iran memperlihatkan kesinambungan antara identitas kuno dan modern. Dari dataran tinggi yang dihuni bangsa Arya, lahir peradaban besar Persia.
Dari Persia berkembang identitas Iran yang kemudian bertahan melewati era kekaisaran, penaklukan Arab, dominasi Mongol, hingga modernisasi abad ke-20 dan revolusi Islam 1979. Setiap fase sejarah menambahkan lapisan baru pada identitas nasional Iran. Jika kita menelusuri Iran bukan hanya dari sisi politik modern, tetapi melalui lensa etnolinguistik dan geopolitik, gambaran yang muncul jauh lebih kompleks. Dalam karya studi kawasan dunia Islam, perspektif etnolinguistik dan geopolitik, Ajit Thohir menjelaskan bahwa selain kelompok mayoritas Persia dan berbagai etnik besar lainnya, terdapat pula minoritas-minoritas kecil yang tetap bertahan hingga era modern. Komunitas Yahudi di Iran diperkirakan berjumlah sekitar 20.000 hingga 40.000 jiwa. Komunitas Armenia sekitar 50.000 jiwa, dan komunitas Assyria sekitar 25.000 jiwa. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa Iran sejak dahulu merupakan ruang pertemuan berbagai tradisi keagamaan dan etnis. Namun perubahan terbesar dalam sejarah Persia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Tahun 637 Masehi menjadi titik balik ketika Perang Qadisiyah meletus. Dalam pertempuran itu, pasukan Muslim berhasil mengalahkan Imperium Persia. Saat itu, kepemimpinan dunia Islam berada di tangan Umar ibn al-Khattab yang memerintah antara 634 hingga 644 Masehi. Kekalahan Persia di Qadisiyah bukan sekedar kekalahan militer, melainkan awal runtuhnya struktur kekuasaan Sasania yang telah berdiri berabad-abad. 4 tahun kemudian, pada 641 Masehi, pertempuran Nahafan menjadi pukulan terakhir bagi Imperium Persia. Raja terakhir Sasania, Yazdegerd ketiga, tidak mampu mempertahankan wilayahnya. Sejak saat itu, Persia yang sebelumnya menganut agama Zoroaster secara bertahap bertransformasi menjadi wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim. Proses Islamisasi ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui interaksi sosial, budaya, dan politik yang berlangsung selama beberapa generasi. Masuknya Islam membawa perubahan besar dalam struktur kebudayaan Persia. Bahasa Persia tetap bertahan, tetapi kini ditulis dalam aksara Arab dan diperkaya oleh kosakata Arab. Ilmu pengetahuan, sastra, filsafat, dan tasawuf berkembang pesat. Persia bukan sekedar wilayah taklukan, melainkan menjadi pusat penting dalam peradaban Islam. Pada tahun 820 Masehi, seluruh wilayah Persia secara praktis berada di bawah kendali penuh Kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Namun dinamika politik Persia tidak berhenti di situ. Sejak abad ke-9, mulai bermunculan dinasti-dinasti lokal yang memerintah atas nama khalifah, tetapi pada praktiknya memiliki otonomi luas. Dinasti Tahiriyah tahun 820 hingga 872 Masehi menjadi salah satu yang pertama. Dinasti ini lahir dari kebijakan politik Khalifah Al-Ma'mun yang memberikan wewenang kepada panglima perangnya, Tahir bin Hussein, sebagai bentuk penghargaan atas jasanya memulihkan kekuasaan khalifah. Dari sinilah embrio kemandirian politik Persia dalam dunia Islam mulai terbentuk. Setelah Tahiriyah, tampil dinasti Samanid tahun 892 sampai 999 Masehi yang berjasa besar dalam menghidupkan kembali identitas budaya Persia dalam bingkai Islam. Kemudian, dinasti Ghaznawi 999 sampai 1037 Masehi memperluas pengaruh hingga ke Asia Selatan, disusul dinasti Saljuk 1037 sampai 1157 Masehi yang menjadi kekuatan dominan di kawasan Iran dan Anatolia. Masing-masing dinasti ini tidak hanya berperan secara militer, tetapi juga membentuk struktur sosial, administrasi, dan perkembangan intelektual dunia Islam. Memasuki periode selanjutnya, muncul gerakan tarekat yang kelak bertransformasi menjadi kekuatan politik. Sepeninggal Junaid of Baghdad, kepemimpinan tarekat Safawiyah diteruskan oleh putranya, Haidar. Haidar memperkuat jaringan politiknya dengan menikahi putri Uzun Hasan, penguasa Konfederasi Turkmen Akkoyunlu. Dari pernikahan ini, lahirlah Ismail, sosok yang kelak mendirikan dinasti Safawi di Persia. Aliansi antara Safawiyah dan Akkoyunlu sempat menjadi kekuatan strategis. Pada tahun 1467 Masehi, Akkoyunlu melancarkan agresi terhadap Karakoyunlu demi membantu ambisi politik dan militer Safawiyah. Namun hubungan ini tidak berlangsung lama. Pada 1488 Masehi, aliansi tersebut retak ketika Safawiyah justru mengancam kepentingan politik Akkoyunlu. Konflik ini menjadi bagian dari proses panjang yang akhirnya mengantarkan Ismail mendirikan dinasti Safawi pada awal abad ke-16, yang kemudian menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara Persia.
Dalam pusaran konflik politik Asia Barat abad ke-15, gerakan Safawiyah tidak lagi sekedar tarekat spiritual, melainkan telah menjelma menjadi kekuatan militer yang ambisius. Ketika Haidar, pemimpin Safawiyah, melancarkan serangan ke wilayah Shirwan, langkah itu bukan hanya ekspansi biasa, tetapi bagian dari strategi memperluas pengaruh politiknya. Ancaman ini membuat Konfederasi Turkmen Ak Koyunlu turun tangan. Mereka mengirim detasmen pasukan untuk membantu Shirwan hingga ke kawasan Sirkasia. Pertempuran yang terjadi berakhir tragis bagi Safawiyah. Pasukan Haidar mengalami kekalahan dan Haidar sendiri terbunuh di medan perang. Kematian ini menjadi titik balik yang menentukan arah sejarah Persia selanjutnya. Gerakan yang sebelumnya tumbuh dalam bingkai spiritual, kini terdorong oleh semangat balas dendam dan ambisi politik yang semakin nyata. Ali, putra sekaligus penerus Haidar, segera didesak oleh para pengikutnya untuk menuntut balas, terutama terhadap Ak Koyunlu yang dianggap bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Namun, konstelasi politik saat itu tidak berpihak kepada Safawiyah. Yakub, pemimpin Ak Koyunlu, bergerak cepat. Ia berhasil menangkap Ali bersama dua saudaranya, Ibrahim dan Ismail. Mereka dipenjara, sementara sang ibu ditahan di Fars selama 4 tahun, antara 1489 hingga 1493 Masehi. Penahanan ini bukan hanya tindakan represif, melainkan strategi untuk mematahkan potensi kebangkitan Safawiyah. Namun dinamika internal Ak Koyunlu justru membuka peluang baru. Rustam, putra mahkota konfederasi tersebut, membebaskan Ali dan saudara-saudaranya dengan syarat mereka membantu memerangi saudara sepupunya sendiri. Politik aliansi pragmatis ini menunjukkan betapa cairnya hubungan kekuasaan di kawasan itu. Lawan bisa menjadi sekutu sementara, dan sekutu bisa berubah menjadi musuh dalam waktu singkat. Setelah membantu Rustam menundukkan rivalnya, Ali dan saudara-saudaranya kembali ke Ardabil, basis utama Safawiyah. Namun ketegangan tidak pernah benar-benar mereda. Tidak lama berselang, Rustam justru berbalik menyerang mereka. Dalam serangan itu, Ali terbunuh pada tahun 1494 Masehi. Sekali lagi, kepemimpinan Safawiyah berganti di tengah badai konflik. Tongkat estafet kemudian jatuh ke tangan Ismail, adik Ali, yang saat itu masih berusia 7 tahun. Dalam perspektif sejarah, ini adalah momen yang tampak mustahil. Seorang anak kecil memimpin gerakan yang tengah diburu kekuatan politik besar. Namun justru disinilah babak baru dimulai. Selama 5 tahun, Ismail dan para pengikut setianya bermarkas di Gilan, wilayah yang relatif aman di pesisir Laut Kaspia. Di sana mereka tidak hanya berlindung, tetapi menyusun kekuatan secara sistematis. Ismail membangun jaringan dengan para pengikutnya di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Ia mengkonsolidasi basis spiritual sekaligus militer, membentuk pasukan yang dikenal sebagai Kizilbash, beret merah, yang kelak menjadi tulang punggung militernya. Kizilbash bukan sekedar pasukan perang biasa, mereka adalah milisi ideologis, terikat oleh loyalitas religius dan karisma Ismail sebagai pemimpin spiritual sekaligus simbol legitimasi ilahiyah. Kombinasi antara militansi dan fanatisme inilah yang menjadikan mereka kekuatan yang sulit dikalahkan. Tahun 1501 Masehi menjadi momentum penentu. Pasukan Kizilbash bergerak dan berhasil menumpas Ak Koyunlu dalam pertempuran di dekat Nakhchivan. Kemenangan ini membuka jalan menuju jantung kekuasaan lawan. Tidak lama kemudian, mereka menaklukkan Tabriz, pusat pemerintahan Ak Koyunlu. Di kota inilah, Ismail memproklamasikan berdirinya dinasti Safawi dan menobatkan dirinya sebagai raja pertama. Peristiwa ini bukan sekedar perubahan rezim, melainkan fondasi lahirnya negara Persia baru yang berkarakter kuat dengan identitas politik dan keagamaan yang tegas. Di tangan Ismail, Safawiyah yang berawal dari tarekat Sufi berubah menjadi kerajaan besar yang kelak membentuk wajah Iran modern. Kini, kita memahami bahwa Iran bukan hanya sebuah negara yang muncul dalam berita konflik internasional. Ia adalah hasil perjalanan panjang peradaban, dari kekaisaran kuno, runtuhnya imperium, lahirnya dinasti-dinasti Islam, hingga transformasi menjadi Republik Islam modern. Sejarah mengajarkan kita satu hal penting, bangsa yang terlihat kuat hari ini ditempa oleh ujian panjang di masa lalu. Dan mungkin pertanyaan terbesar bukan hanya mengapa Iran berani, tetapi bagaimana sejarah panjangnya membentuk keberanian itu. Jika pembahasan ini membuka perspektif baru bagi Anda, jangan lupa untuk like video ini, tulis pendapat Anda di kolom komentar, bagikan ke teman-teman yang tertarik sejarah dan geopolitik, dan tentu saja subscribe ke Epos History, karena setiap episode di channel ini adalah perjalanan menelusuri jejak peradaban dunia, dengan narasi yang tajam, mendalam, dan penuh makna. Sampai jumpa di kisah epik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.